Ayo mengamati. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Perhatikan gambar cara mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Sekarang ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Contoh perkembangbiakan buatan misalnya cangkok, stek, dan menempel. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Salah satu kelebihan mencangkok tanaman adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Tanaman yang lebih kuat jika ditanam adalah dengan biji. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih adalah tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya adalah sekitar 1-2 bulan. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, tuliskan pada tempat yang sudah tersedia. Perhatikan contoh berikut. Kalian bisa menuliskan kata-kata baru yang kalian temukan. Cangkok artinya cabang atau dahan yang dijadikan akar untuk ditanam. Stek artinya cara menanam pohon dengan jalan memotong batang yang akan ditanam.
Mutu artinya ukuran baik atau buruknya suatu benda. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Cangkok. Pohon jambu di rumahku dicangkok supaya cepat berkembang biak. Setek. Ayah mengembangbiakkan tanamannya dengan cara setek. Mutu. Tanaman hasil cangkok memiliki mutu yang baik. Silahkan kalian tuliskan kalimat berdasarkan kata-kata yang kamu temukan. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Sekarang ayo bercerita. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Misalnya, aku biasanya membantu orang tuaku menyapu lantai. Aku biasanya membantu orang tuaku merapikan kamar tidur. Silakan tuliskan berdasarkan pekerjaan apa yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu. Titi melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, yang harus dilakukan Siti adalah menggantikan ibu untuk menyiram tanaman. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah membantu ayah memegang anak tangga supaya tidak terjatuh. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah membantu Lani untuk mengobati tangannya. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Selesaikan pertanyaan tersebut. 180 dibagi 3. Pertama, 1 dibagi 3. Tidak bisa. Maka angka 1 membutuhkan bantuan dari angka di belakangnya, yaitu 8. Sehingga menjadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikalikan dengan 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan. 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Lalu kita turunkan angka 0 sehingga menjadi 0 dibagi 3 sama dengan 0. Berikutnya 0 kita kalikan 3 sama dengan 0. Lalu kita kurangkan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jika sudah tidak ada lagi angka yang diturunkan dan angka di bawah menunjukkan 0, maka pembagian telah selesai. Jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60.
Jadi, jambu yang ada pada setiap tempat adalah 60 buah. Selesaikan soal pembagian berikutnya. 224 dibagi 4. Pertama, 2 dibagi 4. Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka angka 2 membutuhkan bantuan dari angka di belakangnya, yaitu 2. Sehingga menjadi 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 tidak bisa menemukan hasil yang pas. 22 dibagi 4 akan meninggalkan sisa. Kita cari dengan bantuan perkalian. 22 dibagi 4. Maka 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. 4 kali 6 sama dengan 24. 24 telah melebihi 22, maka 4 kali 6 tidak terpakai, sehingga berhenti pada perkalian 5. Maka 22 dibagi 4 hasilnya 5. Kemudian 5 kita kalikan 4, hasilnya 20. Kemudian kita kurangkan, 22 dikurangi 20 sama dengan 2. Kemudian kita turunkan angka 4 sehingga menjadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Lalu 6 kita kalikan dengan 4, hasilnya 24. Sekarang kita kurangkan, 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Jika sudah tidak ada angka yang diturunkan dan angka di bawah menunjukkan angka 0, maka pembagian selesai. Jadi 224 dibagi 4 sama dengan 56. 315 dibagi 5. Pertama, 3 dibagi 5. Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka angka 3 membutuhkan bantuan angka di belakangnya, yaitu angka 1. Sehingga menjadi 31 dibagi 5. 31 dibagi 5 tidak bisa menemukan hasil yang pas. 31 dibagi 5 akan menghasilkan sisa. Kita gunakan pengurangan berulang. 31 dibagi 5 sama dengan 31 dikurangi 5 sama dengan 26. 26 dikurangi 5 sama dengan 21. 21 dikurangi 5 sama dengan 16. 16 dikurangi 5 sama dengan 11. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 1 dikurangi 5 tidak bisa. Maka pengurangan berhenti sampai di sini. Hitung, ada berapa kali pengurangan? Ya, ada 6. Maka 31 dibagi 5 sama dengan 6. Lalu 6 kita kalikan dengan 5 sama dengan 30. Sekarang kita kurangkan. 31 dikurangi 30 sama dengan 1. Kemudian turunkan angka 5 sehingga menjadi 15. 15 kita bagi dengan 5 sama dengan 3. Lalu 3 dikalikan dengan 5 sama dengan 15. Sekarang kita kurangkan. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Jika sudah tidak ada angka yang diturunkan dan angka di bawah menunjukkan 0, maka pembagian selesai. Jadi 315 dibagi 5 sama dengan 63. Sekarang ayo berlatih. Cobalah buat satu soal pembagian. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Perhatikan contoh berikut. Kak Tony mempunyai 210 butir kelereng.
Kak Tony akan membagikan seluruh kelerengnya kepada 7 orang keponakannya. Kelereng dibagi sama banyak. Berapa butir kelereng yang didapatkan oleh setiap keponakan dari Kak Tony? Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Beli mangga di pasar minggu. Buatlah bangga ayah ibumu. Bye-bye.